di kasus pengembalian uang 27 miliar juga menarik. Kalau ketahuan dibalikin. Kalau enggak? Kalau enggak, pertanyaannya apakah ia dikembaliin? Gitu. Nah ini yang harus juga dicermati lagi oleh Kejaksaan Agung. Jadi kalau kami sendiri meminta misalnya kepada Kejaksaan Agung, udah pertama dari konteks penegakan hukum berdasarkan korupsi, siapapun yang diduga terlibat, mau terlibat dalam proyek BTS sendiri, karena sekarang baru 8, di luar 8 ada keterlibatan perusahaan atau politisi, ya baiknya diproses Pak Ade. Sahabat Integritas, jumpa lagi di channel YouTube Satu Visi Utama, channel Buka Kartu. Nah, kali ini kita akan membahas yang katanya kasus korupsi, salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan nilai kerugian negara yang cukup fantastis, triliunan rupiah. Nah, kasus ini awal-awal sih kelihatan Kejaksaan Agung semangat 45 gitu ya untuk bongkar kasus ini. Tapi kelihatan ini mulai agak sedikit-sedikit ngerem gitu ya. Bahkan terakhir Kejaksaan Agung memanggil Menpora Pak Dito yang diduga menerima uang dari pengadaan BTS ini sekitar 27 miliar kalau tidak salah gitu ya. Dan tiba-tiba ya agak sunyi senyap gitu ya. Nah, untuk membahas kenapa nih kok sunyi senyap, lalu kemudian mestinya seperti apa penanganan kasusnya, kita sudah kedatangan tamu, narasumber kita, the one and only, Bapak Emerson Junto, Direktur Visi Integritas, yang ya punya banyak atribut juga gitu ya. Selamat sore Pak Emerson. Sore Pak Ade. Kelihatannya ada sedikit-sedikit flu, suaranya agak lumayan merdu ini. Ya, seperti penegakan hukum yang kadang menderang, kadang mendem seperti itu Pak Ade. Oh, sekarang lagi agak mendem. Agak mendem. Langsung aja Pak Eson ini, ngomong-ngomong soal mendem gitu ya. Tanggapan Pak Eson terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi BTS Jadi ini. di kasus korupsi BTS menarik, ada dua hal yang harus cermati Pak Ade. Pertama adalah terkait dengan penanganan kasus sendiri. Ya. Jadi ada proyek BTS, nilai proyek sekitar 10 triliun, dugaan korupsi sementara dari BPKP ada 8 triliun. Nah saat ini mulai masuk ke proses persidangan. Jadi ada 8 tersangka, salah satunya mantan Menteri Menkominfo, Joni Plate, kemudian masih ada lagi 7 nama lain, baik dari swasta maupun juga misalnya dari perguruan tinggi yang diduga menerima dana tersebut. Nah dari proses ini kan kemudian dari informasi yang beredar di publik itu kan diduga menyebut atau melibatkan misalnya sejumlah elit partai politik ya. Yang kemudian dipertanyakan orang ketika dakwaan itu dibacakan di persidangan di kasus Joni Plate tidak muncul. Nah ini kemudian dipertanyakan banyak orang, kok nama-nama orang khususnya elit-elit partai politik yang diduga terlibat itu tidak muncul. Nah di luar kasus korupsi yang 8 tersangka ini kan juga muncul berdasarkan pengakuan salah satu tersangka, Irwan Hermawan gitu ya. Salah satu tersangka yang menyebutkan dia mengumpulkan saweran dari para konsorsium subkontraktor sebesar 243 miliar. Uang saweran itu dimaksudkan untuk meredam kasus ini. Nyawer siapa? Nyawer untuk menghentikan kasusnya gitu ya. Jadi menghentikan kasusnya itu dilakukan secara saweran dari sekian banyak konsorsium itu 243 miliar yang terkumpul. Kemudian persebaran dari 243 disawer ke ada sekitar ke 11 orang ya. 11 dari orang. nilai 1,7 miliar sampai 75 miliar. Nah kan ada nama yang disebut misalnya 27 miliar ada Dito ya, yang saat ini menjabat Menteri Menpora, Pemuda dan Olahraga. Ya walaupun juga walaupun dibantah oleh Dito bahwa meski juga nggak jelas ya bantahnya seperti apakah terima kemudian dibalikin atau seperti apa. Yang lebih menarik lagi adalah ketika Pak Dito memberikan kesaksian di kejaksaan terkait 27 miliar, sehari setelahnya ada lawyer pengacara salah satu tersangka menerima uang 27 miliar untuk dikembalikan gitu ya. Saya nggak tahu nih
seperti apa, siapa yang mengembalikan gitu ya, karena disebut hanya swasta ya. Tapi di kasus ini yang kemudian perlu dikembalikan kepada Irwan Hermawan. Jadi orang yang waktu itu mengumpulkan saweran itu kemudian sudah beberapa tersebar gitu ya, mulai dari pejabat Menkominfo, staf DPR, kemudian pengacara, itu kan juga termasuk menurut pengakuan dia menyerahkan 2 kali kepada Dito gitu ya, sebesar 27 miliar. Nah itu kemudian tiba-tiba ada yang mengembalikan. Ini kemudian menjadi janggal plus sekaligus menarik. Menariknya adalah paling tidak ada pengakuan ada pemberian uang. Ada pengembalian uang 27 miliar. Ada pemberian, kenapa harus dikembalikan kan? Kenapa harus dikembalikan? Nah, saya menduganya bahwa si pelaku pengembalian ini mungkin berpikir kalau ngembaliin uang, suap itu selesai. Ya. Jangan diproses lagi. Ya. Nah, padahal dalam konstruksi hukum ada 2. Misalnya kalau uang itu adalah uang hasil korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya. Kalau ini terkait dengan praktek suap menyuap, tidak ada kerugian keuangan negaranya. Ini kan sebenarnya kasusnya udah selesai, Pak De. Ya. Jadi sudah ada niat, sudah ada proses pemberian. Kemudian karena terungkap gitu ya, kayak bahasa yang lain ini percobaan penyuapan. Jadi dia berhenti itu bukan karena niat dia ngembaliin, tapi karena ketahuan terungkap begitu. Nah, harusnya ini nggak menghentikan kasusnya. Jadi di dalam kasus ini, pertama untuk yang kasus upaya untuk menghentikan penanganan perkara, kan ini kan kalau dalam konteks pidana kita sebut obstruction of justice, upaya menghalang-halangi proses penyidikan, penuntutan. Nah, kejaksaan harus menaikkan kasus ini menjadi tingkat penyidikan. Artinya apa? Kalau memang sudah ada dugaan kuat si orang-orang ini terima uang, harusnya bisa diproses lebih lanjut, ditetapkan sebagai tersangka kalau menurut keyakinan kejaksaan orang ini layak jadi tersangka. Jadi kan yang disebut-sebut tidak hanya Dito ya, ada 11 penerima lagi yang juga diproses, yang diduga menerima saweran 243 miliar itu yang kemudian bisa ditindaklanjuti. Di luar itu misalnya ada 40 miliar yang katanya disebut-sebut untuk menyuap auditor BPK. Barangkali hasilnya agar misalnya tidak ada ditemukan kerugian keuangan negara, misalnya seperti itu, Pak Ade. Nah, ini yang kemudian harus diproses. Jadi proses hukum jalan. Nah, kemudian juga bagaimana dengan proses politik? Nah, proses politik. Tapi sorry, yang proses hukum kenapa kira-kira kejaksaan masih belum tindak lanjuti? Menurut Pak Emerson, kendalanya ada di mana sebenarnya? Ya, saya menduga ya kalau berbaik sangka mungkin dia berhati-hati memastikan bahwa bukti-bukti sudah cukup kuat. Nah, cuman kan beberapa orang mengkaitkan ini dengan isu politik. Kan kebetulan misalnya beberapa nama yang disebutkan partai koalisi pemerintah. Nah, ini kemudian nggak diproses. Harusnya kan dalam proses penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, menggunakan pendekatan kacamata kuda, Pak De. Jadi siapapun yang diduga terlibat, mau partai koalisi, mau oposisi, diproses. Jadi nggak usah ragu tuh Kejaksaan Agung untuk mengungkap, tidak hanya membongkar, tapi menuntaskan siapa aja yang diduga terlibat. Mau mereka adalah kader atau petinggi partai koalisi, oposisi harus diproses. Karena kalau korupsi itu nggak pernah mengenal koalisi dan oposisi, ada kesempatan disabet gitu ya. Ideal begitu. Dan ini juga menarik kan dalam begini, di kasus pengembalian uang 27 miliar juga menarik adalah kalau ketahuan dibalikin. Kalau enggak? Kalau enggak, pertanyaannya apakah ia dikembaliin? Nah, ini yang harus juga dicermati lagi oleh Kejaksaan Agung. Jadi kalau kami sendiri meminta misalnya kepada Kejaksaan Agung, udah pertama dari konteks penegakan hukum berdasarkan korupsi, siapapun yang diduga terlibat, mau terlibat dalam proyek BTS sendiri, karena sekarang baru 8. Di luar 8 ada keterlibatan perusahaan atau politisi, ya baiknya diproses, Pak De. Kalau bicara hati-hati, mestinya dengan beberapa data dan fakta
Mestinya udah digas kan, mestinya. Harusnya. Bukan malah ngerem gitu ya. Ya, itu yang kemudian jadi pertanyaan banyak orang yang juga dianggap janggal kan di dakwaan sebenarnya. Di dakwaannya Johnny Plate kok nggak muncul gitu ya nama-nama yang ditenggarai politisi yang juga terlibat. Di luar itu juga pertanyaan publik kok perusahaan nggak juga diproses karena apa kan kalau di dalam dakwaan kan disebut dia menguntungkan tidak hanya individu-individu Johnny Plate dan kawan-kawan tapi juga korporasi atau perusahaan yang nilainya sangat fantastis ya di atas berapa triliun rupiah. Nah ini yang kemudian harus dikejar oleh kejaksaan. Di Perma 13 bisa dipidanakan kan? Harus dipidanakan. Sebenarnya kasusnya udah banyak korporasi yang diproses, tapi saya nggak tahu ini apakah karena nyicil Kejaksaan Agung atau karena ada tekanan tertentu yang kemudian membuat proses itu ya sementara hanya 8 dulu, yang lain ditahan. Sekarang berbaik sangka aja dulu gitu ya? Ya berbaik sangka. Tadi aspek hukum, yang kedua ada aspek politik, gimana? Nah aspek politik begini, ini kan sudah ada nama yang disebut Pak Dito juga sudah klarifikasi ke kejaksaan. Yang perlu dilakukan oleh Presiden saya pikir adalah pertama melakukan pemanggilan terhadap Dito. Meminta keterangan, kemudian kalau misalnya dia memang waktu itu terima uang, ya sebaiknya mengundurkan diri. Karena ini bicara soal citranya Pak Jokowi. Tapi kalau memang dia klaim tidak menerima dan sebagainya, silakan saja dijelaskan kepada publik. Tapi apapun itu kan sebenarnya pemerintah, presiden juga nggak boleh sebenarnya melakukan pembiaran ini ya. Jadi harus dipastikan bahwa menteri-menteri yang menjabat sekarang adalah menteri yang berintegritas, termasuk di proses penjaringannya harusnya dimulai dari proses penjaringan. Jadi Johnny Plate harusnya jadi menteri yang terakhir. Jangan sampai misalnya ada penetapan tersangka baru gitu yang kemudian itu mencoreng citra pemerintahan Jokowi. Apalagi yang jadi korban utama dari praktik korupsi ini adalah masyarakat. Betul, khususnya masyarakat yang ada di wilayah timur, Pak. wilayah timur, di wilayah terluar lah. Ya, wilayah terluar Indonesia Timur. Begitu. Dan ini aspek juga yang mesti dilihat gitu ya. Jadi konsekuensi yang juga perlu dilihat adalah ya tadi BTS ini nggak hanya bicara soal nilai proyek, tapi bagaimana tadi membangun Indonesia Timur lewat proyek-proyek telekomunikasi. Sebenarnya niatnya baik, tapi prakteknya diselewengkan. Padahal Pak Jokowi punya komitmen yang kuat kan bangun pemerataan ya khususnya di Indonesia Timur gitu ya. Jadi dalam kasus ini apalagi yang mesti dilakukan misalnya oleh publik lah untuk menekan kesan gitu ya agar ya tancap gas lagi, lebih serius lagi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya supaya ada efek jera, supaya juga ada bagian dari untuk membersihkan citra begitu ya. Ya, kejaksaan saat ini sedang disorot Pak De, disorot oleh publik gitu ya. Memang nggak bisa dipungkiri aspek politik pasti akan ke bawah-bawah karena ini menjelang 2024. Jadi sekali lagi kita mendorong kejaksaan untuk menerapkan kacamata kuda dalam proses penegakan hukum ini. Jadi siapapun yang diduga terlibat gitu ya, mau kader, petinggi partai politik atau bahkan partai politiknya atau korporasinya diduga terlibat harusnya diproses, jangan ragu ini. Jadi penegakan hukum ini menjadi indikator serius atau tidaknya penanganan kasus korupsi yang di bawah Kejaksaan Agung sekarang, Jaksa Agungnya sekarang, dan juga pemerintahan Pak Jokowi. Jadi itu yang penting. Kemudian yang kedua, kalaupun sisi yang lain, ya aspek politiknya juga tetap harus dijaga. Jadi memastikan sekali lagi, ini pesannya sebenarnya tidak hanya buat Dito, buat Menkominfo yang kemarin diproses Pak Johnny Plate. Jadi pembelajaran juga pesan buat Pak Jokowi sebaiknya menyaring ulang lagi menteri-menteri yang diduga terlibat gitu ya atau indikasi terlibat sebaiknya ya diminta mundur aja. Jadi kalau ada indikasi terlibat sebaiknya diminta mundur. Jadi kan di luar Dito, Johnny Plate sebenarnya ada nama juga yang beberapa nama yang disebut yang saat ini sedang diproses. Sebaiknya semacam declare kalau diduga terlibat sebaiknya mundur atau Presiden bilang bahwa dia tidak akan cawe-cawe atau misalnya tidak akan mengganggu proses hukum, mempercayakan itu kepada proses penegakan hukum yang berjalan.
Mundur dari jabatan, bukan jalan mundur kan, Pak? Iya, harusnya mundur dari jabatan, tapi itu jarang banget di Indonesia ya. Jadi mungkin 1000 banding 1 kali ya, Pak De. Terakhir, ini kan ada dorongan ya dari publik paling tidak kepada Pak Joni Plate menjadi justice kolaborator. Betul. Belum kan? Belum gitu ya. Menurut Pak Eson bagaimana ini? Ya, jadi Joni Plate kan dalam beberapa kesempatan bilang dia akan ungkap. Sebaiknya dia lakukan itu secara benar. Maksudnya jangan sekedar ngancam, tapi ya kalau dia punya bukti keterlibatan pihak lain yang juga menerima kucuran dana BTS ini harusnya diproses. Jadi saya sendiri memberikan dukungan tuh kalau memang Joni Plate serius ya membongkar, Speak up lah ya soal speak ini. up atau ini siapa saja yang diduga terlibat. Konsekuensinya harusnya kalau dia mau mengungkap, pertama dia dapat perlindungan dari sisi hukum ya Pak Ade, artinya tidak digugat dan sebagainya. Di sisi yang lain ini harus jadi bahan upaya meringankan Joni Plate nanti di tahap tuntutan maupun juga di vonis hakim. Paling tidak bisa quote unquote mengurangi dosa dia. Betul. Jadi mengungkap ini. jangan biarkan Pak Joni Plate sendirian. Jadi siapapun yang diduga terlibat itu harus diproses. Jadi pesan buat Pak Joni Plate jangan mau sendirian Pak Joni Plate. Jadi kalau ente tahu siapa aja yang diduga terlibat, please speak up. Ngomong siapa aja yang diduga terlibat, kasih laporan. Kalau dari kejaksaan juga tidak menindaklanjuti, bisa oper ke gedung KPK. Oke, Pak Eson. Ya, Pak De. Menarik. Terima kasih banyak Pak Eson atas diskusi kita yang mencerahkan ini gitu ya. Yang jelas pesan utama Pak Eson adalah kasus ini jangan sampai direm, apalagi berhenti sama sekali. Karena kalau direm, berhenti sama sekali tanpa menuntaskan kasus ini, makin kuat anggapan publik bahwa kasus ini ya kasus politis gitu ya, bukan cuma penegakan hukum. Dan ini buruk bagi penegakan hukum di kita, buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di kita, termasuk kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Jadi sekarang kita sama-sama mendorong penegak hukum, termasuk Pak Joni Plate untuk ungkap supaya kasus ini bisa terbongkar sampai akar-akarnya, dan siapapun pejabat publik yang mau melakukan praktik korupsi akan berpikir ulang. Karena bisa cepat terungkap, bisa cepat dihukum dan hukumannya berat. Saya kira itu saja untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa sahabat integritas untuk subscribe, like, sebarkan ke segala penjuru mata angin. Dan komentar Pak De. Iya, dan komentar tentu saja komentarnya sesuai dengan guideline yang dibuat oleh YouTube gitu ya. Walaupun kita emosi, jangan kasar gitu ya. Tetap santun tapi berbobot. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.